Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Asep Thohir dengan NIM 1914-2028 dari jurusan Perbankan Syariah A semester 6 Uni Sultan Maulana Hasanuddin, Banten. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai perbedaan dan persamaan antara penyelesaian sengketa bisnis syariah dan penyelesaian bisnis konvensional. Tugas ini dikerjakan untuk memenuhi mata kuliah arbitrase syariah dengan dosen pengampu Bapak Dr. Haji Syaiful Bahri SAG MM. Langsung saja ke pembahasannya. Di sini yang pertama adalah pengertian sengketa bisnis syariah adalah sengketa yang penyelesaiannya mengacu pada hukum Islam, yaitu Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijma. Selain mengacu pada hukum Islam, penyelesaian sengketa bisnis syariah juga melihat pada hukum nasional, yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa muncul karena peraturan perundang-undangan yang kini berlaku untuk penyelesaian sengketa melalui arbitrase sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dunia usaha dan hukum pada umumnya. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa menyadari bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, penyelesaian sengketa perdata di samping dapat diajukan ke peradilan umum juga terbuka kemungkinan diajukan melalui arbitrase alternatif penyelesaian sengketa. Dan yang kedua itu ada pengertian sengketa bisnis konvensional. Secara konvensional, penyelesaian sengketa biasanya dilakukan dengan cara litigasi atau penyelesaian di muka pengadilan. Dalam keadaan demikian, posisi para pihak yang bersengketa sangat antagonis, saling berlawanan satu sama lain. Penyelesaian sengketa bisnis model ini tidak direkomendasikan, kalaupun akhirnya ditempuh penyelesaian itu semata-mata hanya sebagai jalan terakhir atau ultima remedium setelah alternatif lain dinilai tidak membuahkan hasil. Proses penyelesaian sengketa yang membutuhkan waktu yang lama mengakibatkan perusahaan atau para yang bersengketa mengalami ketidakpastian. Yang ketiga itu penyelesaian sengketa bisnis syariah. Mekanisme penyelesaian bisnis syariah yang bersifat perdata secara umum dapat diselesaikan melalui 3 alternatif. Yang pertama melalui lembaga arbitrase syariah, yang kedua ditempuh melalui perdamaian atau yang dikenal dengan sistem ADR, alternatif dispute resolution, yang ketiga melalui jalur litigasi, proses peradilan di pengadilan agama atau pengadilan negeri, tergantung klausa perjanjian yang disepakati. Juga penyelesaian melalui perdamaian dan penyelesaian melalui persidangan atau sering disebut juga litigasi. Penyelesaian sengketa bisnis konvensional. Sengketa bisnis dapat diselesaikan melalui jalur litigasi dan non-litigasi. Penyelesaian sengketa melalui litigasi adalah penyelesaian melalui pengadilan, sedangkan penyelesaian melalui jalur non-litigasi adalah penyelesaian melalui arbitrasi dan alternatif. Penyelesaian sengketa alternatif dispute resolution. Yang pertama penyelesaian sengketa pengadilan, yang kedua penyelesaian sengketa arbitrase, yang ketiga alternatif penyelesaian sengketa negosiasi, mediasi, dan konsialisasi. Itu yang keempat. Di sini ada perbedaan dan persamaan antara penyelesaian sengketa bisnis syariah dan penyelesaian sengketa bisnis konvensional. Di sini ada perbedaan dan persamaan. Perbedaan dalam penyelesaian sengketanya angkatnya sengketa bisnis syariah mengacu pada hukum syariat seperti Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijma. Sedangkan penyelesaian sengketa bisnis konvensional tidak, yaitu persamaannya baik penyelesaian sengketa bisnis syariah dan konvensional. Keduanya dalam penyelesaian sengketa dapat melalui proses litigasi atau sering disebut juga pengadilan dan litigasi. Penjelasan mengenai perbedaan dan persamaan antara penyelesaian sengketa bisnis syariah dan penyelesaian bisnis nasional mungkin cukup ya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.